Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekalipun lagi ada masalah tetap luar biasa. Iya, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Ya, siapa yang lagi takut hari ini? Ya, jujur aja, yang lagi takut angkat tangan. Ya, yang tidak takut pulang saja. Ya, kita manusia, kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Ya, apapun, ya. Pendeta pernah takut enggak? Kalau dia bilang nggak takut tuh bohong. Ya, berarti dia bukan manusia. Ya, kita semua pernah mengalami rasa takut. Tetapi, ya, takut itu bisa menguasai kita atau tidak, itu adalah keputusan kita. Takut itu normal. Yang tidak normal adalah ketika kita membiarkan rasa takut menguasai kita. Ya, hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 56 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, baca bersama 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, ini adalah sebuah ungkapan. Kalau saudara lihat lagi ayat ini, baca sekali lagi 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ada yang aneh enggak dengan ayat ini? Menurut saudara aneh atau tidak? Ya, saya pengen kita berinteraksi ya, biar nggak ngantuk ya, supaya kita juga benar-benar memahami firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dengan kata lain, orang yang percaya sama Tuhan masih bisa takut enggak? Waktu saya membaca ayat ini, hati saya itu bergetar, Bapak Ibu. Ya, sampai saya penasaran, ya, ini ayat yang tulis siapa, dalam keadaan apa? Karena semua firman Tuhan itu ada kontekstualnya. Ketika saya baca ayat ini ternyata ditulis oleh Daud. Di mana ketika Daud menulis ayat ini, waktu dia sedang berada di kota Gad. Kota Gad itu adalah salah satu kota dari 5 kota besar yang ada di Filistin. Berarti kalau Daud berada di kota Gad, yaitu kota orang Filistin, kita tahu bersama orang Filistin itu dari dulu adalah musuh bebuyutan orang Israel. Berarti ketika Daud menulis ini, dia sedang berada di kota musuh. Kalau dia sedang menulisnya ketika dia ada di kota musuh, ketika itu berarti dia lagi takut atau tidak? Ya, di kota musuh loh. Dan kenapa Daud menulis itu dia berada di kota musuh? Karena ketika dia menulis itu, di Israel bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi Daud. Dan salah satu pilihan Daud untuk melarikan diri adalah itu di kota musuhnya sendiri. Saudara tahu Gad ini adalah tempat Goliat itu lahir, dan Gad ini adalah kota asalnya Goliat, seorang raksasa yang dibunuh oleh Daud, tingginya 6 hasta 1 jengkal. Jadi kira-kira Daud ini ke situ antar nyawa atau enggak? Iya. Tapi kenapa Daud melakukan itu? Karena kita tahu ceritanya. Yang baca Alkitab tahu, yang ikuti channel YouTube saya Mesbah Doa tahu. Yang belum tolong like dan subscribe. Channel YouTube saya Debbie Basir TV. Bapak Ibu, kita ini harus belajar Alkitab. Amin. Engkau jangan hanya menjadi Kristen tapi nggak tahu firman. Bayangkan satu hari kita diberi waktu 24 jam. 1 tahun 365 hari. Kali berapa tahun saudara sudah hidup? Saudara meluangkan waktu. Makanya kenapa saya di Mesbah Doa tiap malam jam 8 itu saya membahas ayat pasal per pasal dari Perjanjian Lama. Dari Kejadian, sekarang kita sudah sampai di Samuel. Ya, dan kita harus mengerti firman Tuhan. Ada yang bilang itu kan Perjanjian Lama, Bu. Perjanjian Lama itu ditulis supaya kita bisa belajar dari setiap kisah. Saya tuh sekarang lebih tertarik baca Perjanjian Lama karena ada begitu banyak hal yang, tapi memang Alkitab itu firman Tuhan bilang, Alkitab itu kalau dibaca dan tersingkat memberi banyak faedah. Masalahnya orang Kristen baca Alkitab tidak tersingkat. Ya, kenapa? Buta mata rohaninya, buta, nggak ngerti. Makanya ya saya itu buat setiap jam 8 malam kita belajar. Kita tahu bersama kisahnya ketika Daud pada hari itu dipromosi oleh Tuhan. Dia harus datang ke tempat pertempuran untuk mengantarkan roti dan keju untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang melawan orang Filistin.
Daud adalah seorang anak yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Kakak-kakaknya semua disuruh sekolah prajurit, menjadi prajurit di Israel, tapi Daud hanya disuruh menggembalangkan kambing domba. Alkitab bilang hanya beberapa ekor, bukan ribuan loh, cuma beberapa ekor. Bahkan ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, Nabi Samuel, engkau pergi ke rumah Isai, kasih tahu kepada Isai bahwa akan ada salah satu dari anaknya yang akan diurapi menjadi raja atas Israel. Itu Isai kasih tahu semua kakak-kakaknya Daud. Tapi Daud nggak dikasih tahu. Semua disuruh besok kamu mandi pakai jubah. Nanti kita ketemu Nabi. Kira-kira ini berita penting nggak buat anak-anaknya? Penting loh, dan belum tahu siapa yang akan diurapi kan? Kira-kira kalau bapak ibu punya anak, bapak ibu kasih tahu nggak kepada anak-anakmu semua suruh ikut? Ya, semua harusnya kalau orang tuanya itu tidak pilih kasih. Tapi si Isai bilang sama anaknya semua, besok kita ketemu Nabi Samuel, akan ada salah satu dari kalian diurapi. Mungkin Daud tanya, "Pah, kan sudah dikasih tahu sama Isai, kamu Elia pakai baju ini ya, kamu pakai ini." Mungkin Daud tanya, "Pah, aku pakai baju apa?" "Kamu tidak usah. Kamu tidak ada potongan menjadi raja. Kamu bukan prajurit. Kamu besok gembalakan itu kambing domba yang hanya beberapa ekor." Kira-kira bapak ibu atau anak-anak muda di sini, kalau engkau diperlakukan begitu sama orang tuamu, engkau kepahitan nggak? Kelihatan barisan kepahitan semua. Ya, memang kita nggak bisa memilih perlakuan seperti apa yang akan kita terima dari orang tua atau orang sekitar kita. Tapi percayalah bahwa semua yang terjadi di hidupmu itu seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan yang izinkan pasti ada maksud Tuhan. Soundman-nya tolong boleh nih mic saya digedein sedikit bassnya ya, jadi saya nggak kayak mak-mak yang lagi marahin orang. Biar enak kedengarannya, jadi walaupun saya marah-marah tidak terdengar marah-marah. Kasihan bapak-bapak itu, seminggu sudah diomelin istrinya, sampai di gereja diomelin pendeta lagi. Kayaknya aduh gimana banget ya. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kalau marah-marah tuh sambil suaranya berwibawa itu luar biasa. Begini lebih enak ya. Lalu kalau kita mengalami seperti apa yang Daud alami, saya percaya pasti banyak orang kepahitan. Saya dulu mengalami begitu. Padahal saya dulu anak yang paling disayang, tapi dasar roh iba diri, saya merasa nggak disayang. Sampai saya pengen mati bunuh diri. Padahal ya memang dulu sering dipukulin karena memang ya papi saya galak, tapi belum seheboh dengan apa yang dialami Daud. Lalu ketika Samuel datang, lalu Samuel melihat Eliab masuk dalam ruangan, ganteng, tinggi, besar, prajurit. Ketika Samuel melihat Eliab, di dalam hatinya berkata, berdiri di hadapanku seorang yang akan diurapi Tuhan menjadi raja atas Israel. Tuhan bilang, Samuel, engkau melihat apa yang ada di depan mata, karena manusia melihat apa yang tampak di mata, tapi Tuhan melihat hati. Sesungguhnya aku sudah menolak dia. Lalu disuruh maju yang kedua, maju, Tuhan menolak. Maju lagi, Tuhan menolak. Sampai akhirnya Samuel tanya, Isai, ini semua anakmu laki-laki? Isai bilang, ada satu. Tapi aduh ya, kalau yang ini semua saja tidak masuk hitungan, apalagi yang ini. Nggak usah, dia bukan prajurit. Kakak-kakaknya semua sekolah prajurit, berlatih jadi tentara, dia kagak. Samuel berkata, kita tidak akan duduk makan sebelum engkau panggil dia ke sini. Hei anak muda, waktu engkau bisa menjaga hatimu dalam perkenanan Tuhan, dan engkau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan, engkau sungguh-sungguh percaya kepada Allah, dengar baik, Tuhan cari engkau dimanapun engkau berada hari ini. Tuhan cari engkau untuk dia promosikan hidupmu. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Apapun yang orang katakan tentang hidupmu itu nggak penting. Yang penting adalah apa yang Tuhan katakan. Amin. Nggak usah terlalu didengar omongan orang tentang kita. Ya, kenapa saudara? Karena jalan ke surga nggak lewat depan rumahnya. Jadi nggak usah digubris. Sering kali mendengar perkataan orang itu melemahkan iman kita. Ya, makanya saya selalu berkata, Tuhan itu ciptakan kita 2 tangan cuma untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau dikasih 3 tangan, 1 buat tampar mulutnya orang. Tapi sayang kita cuma memang dikasih 2 tangan, jadi tidak boleh nampar, tutup kuping kanan kiri saja, katakan.
Waktu kita hidup dalam perkenanan Tuhan, akan cari engkau. Sehebat apapun manusia berusaha menyembunyikanmu, menutup jalanmu, menghalangi engkau, tapi Tuhan tahu orang yang berkenan di hatinya. Dia cari orang itu. Biar dia dapati itu kita. Biar dia dapati itu saudara dan saya. Ya, saya ingat ketika pandemi datang, saudara, rasanya tidak ada tempat untuk kita berharap. Ya, saya dan suami kami hidup dari melayani Tuhan dan tidak digaji dari gereja manapun juga. Jadi benar-benar kami hidup hanya dengan iman. Saya baru menyadari ternyata kami terlalu berani. Ternyata selama ini kita nggak ada gaji bulanan. Jadi waktu pandemi datang, saya baru bilang sama suami saya, terus kita ini makan dari mana? Semua pelayanan cancel. Dan saya nggak punya deposit puluhan juta. Saya nggak punya investasi. Saya tidak punya emas batangan. Saya punyanya emas Daniel. 80 kilo, tapi dijual tidak laku, dan memang tidak dijual, ini koleksi pribadi. Saya baru menyadari loh, kita ini terlalu berani ya. Makanya dari dulu saya ini nggak bisa kredit bank, ya karena selalu ditanya, Bu ini semua, ya oke, satu syarat yang harus ibu penuhi, slip gaji. Kalau sudah dibilang gitu, aduh mas itu dia mas, loh kenapa Bu, ibu ada gaji kan? Ada. Terus kenapa ada gaji slipnya? Nggak ada Bu. Karena saya ini gajinya dari sorga mas. Lah terus slipnya? Lah slipnya dengan iman. Jadi banknya abang masnya bilang ya, pegawai banknya bilang, aduh maaf ya Bu, bank tidak menerima slip gaji dengan iman Bu, karena kebetulan atasan saya belum beriman. Jadi saya nggak bisa beli barang cicil kredit tuh nggak bisa, selalu ditolak karena nggak punya slip gaji. Ketika pandemi datang, saya baru, iya ya kita ini loh, gimana nih kita hidup ke depan. Tapi Tuhan gak pernah kurang cara. Asal kita tetap menjaga hati, Dia cari engkau untuk dipromosikan. Ya, Tuhan mulai buka jalan ketika pandemi itu, semua gereja tutup. Saya bilang sama suami saya, yang terburuk kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo. Jangan pernah salahkan Tuhan ya kita, karena Tuhan itu sudah melakukan banyak hal. Saudara, bagi Tuhan, mengubah keadaan kita hanya semudah Dia berfirman. Terlalu gampang bagi Tuhan menjawab semua pergumulanmu. Tapi yang sulit bagi Tuhan, mengubah hatimu untuk percaya kepadanya. Itu nggak bisa. Itu harus dari diri kita sendiri. Dan saya melihat di tengah masa pandemi, ya singkat cerita, saya waktu itu akhirnya pertama kali Tuhan buka jalan saya melukis ya. Tiba-tiba saya bilang suami saya, ini kan nggak ada pelayanan, nggak ada apa-apa ya. Saya pengen melukis. Suami saya bilang, melukis? Aku menikah sama kamu 20 tahun lebih loh. Nggak pernah saya lihat kamu tuh gambar. Terus sekarang kamu mau melukis? Saya bilang kan nggak ngapa-ngapain, nggak ada pelayanan, nggak tahu juga sampai kapan. Jadi ketika lockdown pertama buka, tapi kan masih tinggi tuh COVID. Saya ajak suami saya, ayo temani aku ke Gramedia. Mau apa? Mau beli kanvas. Sampai di sana saya bilang, Mbak, kanvas ukuran paling besar berapa ya? Suami saya tendang kaki saya, mahal loh, kita nggak punya uang loh. Saya bilang, enggak apa-apa. Dia bilang, kamu baru mau belajar, beli yang 20 cm aja dulu, kali 10. Jadi kalau ini kan, saya pemikirannya beda. Siapa tahu bagus, bisa dipajang di rumah. Iya kan? Udah lukis susah-susah, bagus, kecil, aduh nggak enak banget. Akhirnya dia nurutin, saudara. Saya ingat waktu itu habis 3 juta lebih bayar. Ya memang bapak-bapak itu selalu pakai logika. Ya, dia bilang saya, ini loh, udah nggak ada penghasilan, beli kanvas segitu sama ini, gini. Ya laki-laki itu kalau belum melihat memang susah untuk percaya. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Karena bapak-bapak, laki-laki itu ukuran otaknya lebih kecil, tapi memorinya full. Semua dia pikir pakai logikanya, kurang berserah bapak-bapak itu. Ya, makanya jebol, banyak yang kena stroke. Beda sama perempuan, ukuran otaknya lebih besar daripada laki-laki, tapi memorinya sedikit. Jangan dipakai, bahkan cenderung kosong. Kenapa? Karena perempuan tuh pakai perasaan. Ada masalah dia nangis, selesai. Bapak-bapak anaknya kuliah masih 10 tahun, dia udah pikir dari sekarang. Padahal Alkitab bilang kesusahan sehari cukup untuk, kenapa kau borong? Ya Pak ya,
Rugi enggak? Hidup ini cuma sekali. Jangan kau borong kesusahan 10 tahun, jebol otakmu. Amin Bapak-Bapak. Makanya doa Bapak kami mengajarkan, Tuhan bilang doa yang paling sempurna, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Yang jadi puyeng kalau kita mikirin makanan untuk 10. Kristen itu nggak ribet. Percaya Tuhan tuh nggak ribet. Yang bikin ribet itu kita sendiri. Amin. Lalu akhirnya saya pulang, saya nggak mau dengar omongan suami saya waktu itu. Saya mulai melukis. Malam itu dia ngedit video, saya ngelukis 2 jam, lukisan saya jadi. Saya foto, saya upload di Instagram. Puji Tuhan, lukisan pertama jadi. Ada yang inbox, Bu, dijual nggak? Saya bilang, ini lukisan pertama saya tidak bermaksud menjual lukisan, saya cuma seneng, saya pajang, nggak ditulis dijual. Tapi kalau ibu jual, boleh nggak saya beli, Bu? Saya pengen kasih hadiah mama saya itu sering nonton khotbah ibu. Berapa, Bu? Waduh, kalau tanya berapa saya juga nggak bisa jawab. Terserah aja, Bu. Oke, deal ya, Bu, kirim nomor rekening ya. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Baru tepuk tangan. Seneng saya lari ke studio ngomong ke suami saya, "Say, apa? Lukisanku laku." Dia lihat lukisan yang mana? Ini loh, dia datang ke kamar. "Ini lukisanmu?" Enggak mungkin. Loh, masih enggak percaya loh. Saya bilang, ada siapa di sini? Ada siapa di sini? Lihat, tak ada orang di sini, cuma saya. Enggak mungkin ini lukisanmu. Saya cuma, yowes lah, terserah percaya atau tidak. Udah laku, saya kasih tunjuk bukti transfernya 10 juta. Dia langsung bilang, "Ayo kita beli kanvas lagi." Langsung loh istrinya dikaryakan. "Ayo beli kanvas." Saya semangat Bapak Ibu. Akhirnya saya melukis di tengah masa pandemi. Ya laku 1. Dibeli orang 25 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, yang tertinggi 75 juta. Saya melukis hampir 50 lukisan. Hei, kalau engkau hidup berkenan, Tuhan cari kau. Orang bilang pandemi, dari mana berkatnya? Firman Tuhan jangan cuma kau baca, tapi imani dan dilakukan. Amin. Daud hanya menggembalakan kambing domba di padang, tapi Samuel bilang, cari dia, kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Daud datang, Tuhan berfirman, "Samuel, inilah orang yang aku pilih. Urapi dia dengan minyak." Samuel siram dia dengan minyak dari kepala. Besoknya, apakah Daud langsung jadi raja? Enggak, dia kembali ke padang gurun, menggembalakan kambing domba. Walaupun urapan raja ada di atas kepala Daud, tapi Tuhan itu tidak suka buru-buru. Tuhan gak pernah instan. Dia tahu sesuatu yang naik dengan instan itu akan cepat turunnya. Karunia, talenta, koneksi bisa membawa engkau cepat naik. Tapi hanya karakter yang membuat engkau bisa bertahan di atasnya. Dan karakter itu harus dibentuk. Jangan bilang kenapa Tuhan jawab. Tuhan sedang memproses engkau. Akhirnya Daud seperti biasa menggembalakan kambing domba. Sambil bermain kecapi. Dia nyanyi di padang gurun. Tiba-tiba bapaknya bilang, "Daud, kamu pergi ke medan pertempuran. Antar ini roti dan keju buat kakak-kakakmu yang lagi berperang." Daud taat, dia pergi antar keju dan roti. Ketika Daud sampai di lembah itu, barisan bangsa Israel dan seluruh prajurit dan Raja Saul berada di sini. Lalu ada lembah di bawahnya, di depan barisannya orang Filistin. Ketika Daud sampai di situ, Daud mendengar Goliat berkata, "Mana engkau, hai orang Israel? Siapa pahlawanmu yang berani dan bisa mengalahkan kami? Kalau engkau kalah, suruh maju pahlawanmu. Kalau engkau kalah, aku membunuh pahlawanmu," kata Goliat, "maka engkau harus menyerahkan diri sebagai budak atas orang Filistin." Daud dengar itu, semua ketakutan, karena Goliat tingginya itu 6 hasta. Mereka cuma 2 hasta, Goliat 6 hasta, lebih 1 jengkal. Bayangkan, Daud datang, semua orang ketakutan. Daud dengar Goliat menentang bangsa Israel, pasukan dari Allah yang hidup. Daud gak bilang gini, "Udah gila mah, astaga gede banget ini orang raksasa." No, waktu Daud dengar, dia bilang gini, "Siapa?"
orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang berani mengolok-olok barisan daripada Allah bangsa Israel yang hidup, aku akan pergi mengalahkan dia. Kakaknya datang, saya tahu kenakalanmu ya, kau ini datang ke sini mau nonton perang kan, pulang kau, gembalakan kambing domba yang cuma berapa ekor itu, pulang. Daud bilang, aku akan pergi melawan orang ini. Lalu dilaporkan kepada Saul. Saul datang dan berkata, apa pengalamanmu melawan dia? Dia itu dari masa mudanya, dia sudah berlatih perang. Dan kau lihat badannya, kita saja di sini semua yang tiap hari latihan perang, takut. Dengan apa kau akan maju melawan dia? Daud gak ngomong, aku punya pedang, aku punya senjata. No, Daud bersaksi kepada Saul pengalaman pribadinya dia dengan Tuhan. Dia bilang, aku ini sering menggembalakan kambing domba ayahku. Kalau datang singa, datang beruang, kambingku dan dombaku diterkam, aku kejar singanya, aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya, dan aku ambil itu dombaku, dan aku bunuh singa dan beruang itu. Dan Daud bilang, Allah yang menyertai aku ketika aku berperang melawan singa dan beruang itu, Allah yang sama yang akan menyertai dan memberikan aku kemenangan untuk berhadapan dengan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Bapak Ibu, apa yang menjadi kekuatan ketika kita menghadapi persoalan? Pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan hanya jadi Kristen, karena tidak semua orang Kristen masuk surga. Jangan hanya jadi orang yang beragama, karena sesungguhnya hubungan dengan Tuhan itu adalah yang terpenting. Ketika engkau punya pengalaman pribadi, waktu pandemi datang, saya tidak begitu takut. Sekalipun di rekening kami tidak ada uang, saya selalu menguatkan hati berkata di dalam doa saya, Tuhan, aku ini dulu pernah diusir dari keluargaku karena mengikut Engkau. Aku tidak punya uang 1 sen pun. Aku tidak punya orang yang bisa aku taruh sandaran hidupku untuk minta beras 1 kilo. Aku hidup seorang diri. Dan di situ aku melihat Engkau menyertaiku. Aku tidak mati. Aku masih ada sampai hari ini. Tuhan yang sama yang akan menyertaiku hari ini di tengah pandemi, di mana tidak ada dasar untuk berharap. Saya dan suami nggak pernah pinjam uang sama orang. Kita tidak pernah meminta. Jangan pernah kau harapkan keluarga, harapkan orang tua, harapkan mertua, karena itu hidupmu terkutuk. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya baru menyadari kenapa banyak orang Kristen hidupnya terkutuk, tidak pernah mengalami keadaan yang baik. Itu artinya terkutuk. Karena ternyata tanpa kita sadari, seringkali kita ini mengandalkan manusia. Saya ini banyak bantu pendeta-pendeta di desa, tapi begitu ada pendeta yang WA dan coba untuk minta, saya tidak tergerak. Saya bilang, Pak, duduk di kaki Tuhan, pakai imanmu, buktikan bahwa Tuhanmu hidup. Tuhan itu ada, dan dia suka memberkati orang yang mengandalkan dia. Ketika Daud menceritakan pengalaman pribadinya kepada Saul, Saul bilang, ya sudah, maju. Dalam hatinya Saul, walahu alam, iya kan, daripada nggak ada yang maju, siapa tahulah ada keberuntungan yang menyertai orang ini yang nggak mungkin bisa menang. Saul bilang, sini pakai baju perangku ya, ini akan menjadi perlindungan bagimu, maju lawan dia. Waktu dipakein bajunya Saul, Daud tidak bisa berjalan. Dia tidak terbiasa, terlalu berat. Baju perang Saul itu berbicara tentang perlindungan manusia. Daud tidak terbiasa mengandalkan manusia. Makanya dia menulis banyak lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan sekarang itu Mazmur. Penulisnya itu Daud. Kapan dia menulis itu? Ketika dia sedang berada di padang gurun. Dia punya banyak waktu mengalami Tuhan. Saudara, ketika engkau ada masalah hari ini, jangan buru-buru lari dari masalah itu. Duduk tersungkur di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, apa maksudmu di balik masalah yang aku hadapi? Waktu engkau menemukan maksud Tuhan, engkau menemukan goal di dalam hidupmu. Ketika engkau menemukan apa yang Tuhan mau, barulah dia membukakan pintu berkat. Bagi Tuhan, menyelesaikan masalahmu itu cuma semudah dia berfirman. Waktu itu bagi saya sulit.
Bagaimana bisa saya mau bertahan hidup di tengah masa pandemi, nggak ada gaji bulanan. Tuhan cuma bilang, Lukis, aku akan buka pintu berkat. Tiba-tiba pintunya terbuka. Di tengah masa pandemi, tadinya kami mau jual rumah, nggak jadi. Kami malah beli rumah lagi. Saya bangun studio di tengah masa pandemi, bahkan lewat anugerah dan berkat Tuhan, kita bisa bangun puluhan gereja-gereja di desa. Dan saya bersyukur hari ini, sekolah misi Alkitab saya di Bandungan hampir selesai. Di atas tanah 4.500 meter, saya tidak pernah edarkan proposal. Kalau Tuhan yang bekerja, engkau hanya akan terheran-heran melihat bagaimana wow, dahsyat perbuatan Tuhan itu. Saya melihat, saya cuma menangis. Tuhan tuh ngomong, aku nggak cari orang kaya, aku nggak cari orang pinter. Waktu Tuhan suruh saya bangun sekolah misi itu, karena saya banyak keliling ke daerah, melihat di desa-desa bagaimana pelayan-pelayan Tuhan minim. Akhir zaman Alkitab berkata, tuaian itu menguning, tuaian banyak, tapi penuainya sedikit. Tuhan bilang, kamu bangun sekolah, persiapkan penuai. Dan apa yang tidak masuk di akal, saya waktu itu tanya, Tuhan Tuhan tidak salah. Saya ini bukan orang yang punya titel berjejer. Saya juga bukan orang kaya yang punya deposit puluhan miliar. Tuhan bilang, aku tidak cari orang seperti itu. Aku cari orang yang percaya kepadaku, yang beriman, karena hanya imanlah yang akan membuat semua proyekku dan rencanaku di bumi ini terwujud. Saya berkata, iya Tuhan, saya mau. Dan nanti bulan Juli atau Agustus kita akan peresmian di Semarang, di Bandungan. Saya hanya melihat, wow, Tuhan itu dahsyat. Bapak Ibu, ketika Daud maju berperang, Goliat ketawa terbahak-bahak, dia turun ke lembah dan dia bilang, anjingkah aku, sehingga engkau mendatangi aku cuma dengan batu dan ketepel? Aku mendatangi engkau dengan tongkat, lembing, dan pedang. Dan engkau pikir aku anjing, engkau bawakan batu? Bapak Ibu, Daud maju dan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel yang memberikan kemenangan kepadaku. Katakan amin. Daud maju berperang. Batu pertama diambil Daud, dimasukkan ke katapelnya, lalu Daud lemparkan itu ke Goliat, cuma dengan satu batu, kena langsung di dahinya Goliat. Dia jatuh tertelungkup ke depan, dan hari itu dia mati. Tidak peduli apa yang ada di tanganmu hari ini. Mungkin orang berkata, engkau kurang modal, engkau kurang pintar, engkau kurang titel. Waktu engkau berkenan di hati Tuhan, 1001 macam cara Tuhan bisa buka. Dulu saya kalau mau beli rumah susah, cari-cari kreditan, sampai minta tolong kanan kiri. Sekarang kalau beli cash, kok nggak wow ya? Tepuk tangan buat Tuhan. Batu yang tidak berarti, bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, bukan dengan pedang. Daud mendatangi Goliat cuma dengan batu. Mati. Saudara, lihat di sini. Daud tidak pernah menyangka kalau hari itu adalah hari Tuhan mempromosikan dia. Engkau hanya akan terheran-heran ketika satu saat Tuhan cari engkau dan dia angkat tinggi engkau. Ketika pandemi datang, Tuhan promosikan saya lewat channel YouTube saya. Tiba-tiba saya naik, semua berkata, ini Debbie Basir pendeta dari mana? Kenapa tiba-tiba muncul? Puluhan tahun saya ikut Yesus, saya diproses Tuhan berakar ke dalam. Tapi ketika waktunya tiba, engkau nggak usah sulit cari cara mempromosikan diri. Engkau nggak usah cari muka sama manusia. Engkau cukup cari muka sama Tuhan. Senangkan hatinya, percaya akan firman-Nya. Dia cari engkau, dia cari engkau. Di tengah masa pandemi saya diundang pelayanan ke Amerika. Kemarin saya dengan Pak Rubin ke Australia. Permintaan jadwal dari bangsa-bangsa, saudara. Siapa yang melakukan itu? Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Saya cuma bisa meneteskan air mata dan berkata, Tuhan, aku tuh siapa? Tuhan bilang, aku cari engkau. Aku cari engkau. Sebab firman Tuhan berkata, aku tahu siapa milik kepunyaanku. Barang siapa yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat
dia dipandang layak oleh Tuhannya dan akan diangkat menjadi perabot untuk tujuan yang mulia. Karena hidup ini rasanya tidak lengkap tanpa orang-orang seperti itu. Mereka lah yang akan memproses kita. Daud dengan lugu hati, dia tidak pernah curiga dengan Saul. Saul bilang begini, kamu nikahi anak saya kasih syarat, kamu harus menggantinya dengan 100 kulit katan orang Filistin. Kamu tangkap orang Filistin, kamu sunat, bawa kulit katannya ke sini 100. Dalam hatinya Saul, matilah kau, dibunuh sama orang Filistin. Daud berkata, siap raja, aku akan melakukan. Daud pergi, dia pulang bawa berapa? 200 kulit katan. Dia bilang, bukan hanya kulit katannya aku bawa, tapi aku bunuh 200 orang Filistin itu, yang menjadi musuh bangsa Israel. Jangan tanya siapa yang sunat 200 orang itu, karena tidak tercatat di dalam Alkitab. Tapi Daud bawa 200, Saul minta 100. Ketika Saul melihat Daud membawa 200, dia takut. Dan Alkitab berkata, maka tahulah Saul bahwa Daud itu disertai Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa memenuhi permintaan yang begitu sulit? Tapi itu terjadi. Tapi dari situ Saul terus pengen membunuh Daud. Singkat cerita, Daud melarikan diri ke kota Nob, yaitu kota para imam. Karena Daud berpikir di tempatnya imam, dia bisa aman. Saudara, ketika engkau ada masalah, jangan engkau lari pada manusia. Saya selalu berkata dalam pengajaran saya, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Amin. Bahkan engkau akan kecewa. Kenapa Daud lari ke kota Nob? Karena Daud berpikir itu adalah kota para imam. Dia pasti akan dilindungi dan Saul pasti takut dengan imam. Imam itu orang yang mendengar suara Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, ya terjadilah begitu saja. 1 Samuel 22, kita baca mulai dari ayat yang ke-13. 1 Samuel 22 ayat 13. Ketika Daud melarikan diri di Nob, di kota para imam. 1 Samuel 22 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, ya. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Ya, engkau dengan anak Isai itu Daud, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, dan menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Ayat yang berikutnya, apa kata Ahimelek? Lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia itu menantumu raja dan kepala para pengawalmu, dan dia dihormati dalam rumahmu. Imam Ahimelek berkata kepada Saul, tidak ada pegawai yang dapat dipercaya seperti dia, dia juga menantumu. Ayat yang berikutnya, apa jawabnya Saul? Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia, jawab Ahimelek ini ya. Dia adalah imam yang selalu menanyakan perihal apa maunya Tuhan bagi Daud. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia, sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini. Imam ini membela Daud, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini, aku ini, dia bilang, tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu. Dia sampai bingung, kenapa engkau membunuh Daud? Cuma karena iri hati. Orang tuh kalau iri bahaya loh saudara, baik tentang perkara kecil maupun tentang perkara besar. Ayat yang berikutnya, ayat 16. Tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Orang itu kalau sudah iri hati mengerikan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ayat 17 berkata, lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu. Ya, disuruh bunuh semua. Ya, di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam itu. Mereka takut, ini hamba Tuhan loh, masa suruh bunuh? Ini Saul otaknya ini sudah miring. Tapi orang kalau dikuasai iri hati, segala sesuatu dia jadikan halal. Lalu ayat berikutnya dikatakan,
Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau, karena nggak ada satupun yang berani untuk bunuh para imam. Majulah engkau, paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam. Ia membunuh pada hari itu berapa orang? 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Ini adalah semuanya imam. Bayangkan, dia bunuh saudara. Daud salah mengambil keputusan lari ke kota imam. Dia pikir pendeta bisa tolong dia. Ternyata apa yang terjadi, dia membawa malapetaka atas seluruh imam itu. 85 orang imam dibunuh. Bukan hanya itu saja, ayat berikutnya berkata, juga penduduk kota Nob, kota imam itu, dibunuh Raja Saul dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba, dibunuhnya dengan mata pedang. Lihat akibat Daud yang melarikan diri ke kota Nob, kota para imam. Dengan dia berpikir dia bisa mendapatkan pembelaan, tapi ternyata dia salah. Dari situ Daud lari ke kota Gad. Akhirnya dia bilang, tidak ada tempat aman bagiku di Israel. Bahkan para imam pun dibunuh oleh Raja Saul. Satu-satunya tempat aman bagiku, aku harus lari ke kota orang Filistin, karena Saul tidak mungkin mengejarku sampai ke kota musuhnya. Saul pasti takut dengan orang Filistin. Bapak ibu, saya mau tanya, semua masalah yang kita hadapi, adakah yang seberat apa yang Daud alami? Hari ini di hidupmu, ada seperti yang Daud alami? Tidak ada. Daud benar-benar berhadapan dengan kematian di depan mata. Dia harus melarikan diri ke kota musuhnya, sebab sudah tidak ada tempat aman. Dan saya selalu berkata, tidak ada masalah yang terberat di hidup ini kecuali dengan yang namanya diperhadapkan dengan kematian. Kematian. Saya ingat kemarin saya bawa grup ke Israel. Singkat cerita, kami buka pendaftaran lewat YouTube channel saya. Akhirnya tercatat yang mendaftar itu 116 orang. Itu pun karena sudah tidak ada tiket, ya, dan akhirnya berangkat. Terpaksa saya harus berangkat duluan karena ada kesalahan dari pihak travel yang sudah menerima 5 orang bisnis kelas, dan ternyata bisnisnya itu tidak cukup di pesawat itu. Lalu bingung, uang mau dikembalikan, orangnya tidak mau. Mereka bilang kami tidak mau, kami harus berangkat. Lalu dicarilah solusinya. Bapak ibu harus berangkat duluan 1 hari sebelumnya. Berangkat sendiri mau nggak? Nggak mau. Kami mau berangkat kapanpun mau, tapi sama Ibu Debbie. Waduh, saya bilang sama suami saya, aduh bagaimana ya, saya nggak mau pisah sama suami, sama anak-anak, sama grup besar. Ya nggak bisa, suami saya bujuk saya, ya udahlah saya berkorban aja lah kali ini ya. Saya berangkat akhirnya tanggal 17, saya berangkat duluan. Mereka tanggal 18. Saya 1 hari di Muscat, kita city tour, lalu besoknya jalan mereka dari Jakarta, dan kita akan ketemu di Jordan, di Amman. Ketika semua sudah naik ke pesawat, saya telepon dari Muscat, saya juga di pesawat mau menuju ke Jordan. Saya telepon suami saya aman? Aman, semua aman. Saya sudah di pesawat dan seluruh rombongan check in aman? Aman, tidak ada yang masalah, tidak, puji Tuhan. Waktu pesawat sudah mundur mau ke landasan pacu, tiba-tiba satu peserta muntah-muntah sampai keringat dingin, sesak napas. Lalu akhirnya dipanggillah pramugari, tolong ini peserta saya ada yang ini gini. Oh coba ya kita pindahkan ke bisnis. Salah satu peserta kita mundur, dia ditaruh di kursi bisnis, ditidurin supaya enakan. Lalu akhirnya ditunggu, dia tidak sembuh-sembuh, sesak napas, keringetan, pusing. Akhirnya dipanggillah pilot, dan pilot memutuskan pesawat harus kembali dan akan bukain pintu supaya ibu ini turun. Lalu saudara, ya sudah ditanya, ibu bagaimana, ibu sudah sehat apa? Lalu pilotnya bilang, kita tidak bisa berlama-lama, ya kita harus segera terbang karena ini bukan parkir bus, ini parkir pesawat, semua ada hitungannya. Jadi ditanya, suaminya bilang, Pak pilot kasih saya waktu 10 menit lagi. Akhirnya dibilang, oke ya kalau 10 menit tidak sembuh, kita terbang, ibu turun sama bapak, kita nggak bisa lagi. Akhirnya 10 menit, itu ditunggu-tunggu sudah hampir 20 menit lebih, hampir 30 menit. Pak sudah tidak ada batasan waktu, sekarang bapak turun dan ibu. Nah bapak ini bilang, aduh saya turun sama anak saya berarti 3, itu 150 juta hilang kan?
Bapaknya bilang, saya nggak mau turun, tapi nggak bisa, istri berangkat kami nggak mau tanggung jawab. Kru pesawatnya bilang, ini harus turun. Akhirnya bapaknya bilang, ayo mah kita turun. Begitu udah mau turun, istrinya bilang, aku sembuh. Tiba-tiba penyakitnya tuh kayak diangkat, dicabut. Beneran kamu sembuh? Yakin, sembuh. Lalu tanya pilot, beneran Bu? Bener. Ya udah, berarti berangkat ya. Pintu tutup. Berangkat. Waktu pesawat mau mundur kembali ke landasan pacu, tiba-tiba mesinnya mati. Nguk. Semua kaget, lampu mati, AC mati, dihidupin. Nggak bisa hidup. Ditunggu dihidupin, di apa tidak bisa hidup. Akhirnya diumumkan, bukan ibu itu yang turun, semua penumpang harus turun karena pesawat mengalami sistem error komputernya. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan itu menunda keberangkatan lewat ibu yang sakit itu? Kalau mereka sudah terbang 20 menit error sistem di udara, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu ibu itu sakit, penumpang semua gini, pakai acara sakit lagi, kita jadi lama terbang. Begitu sudah diumumkan error sistem, semua gini, untung ibu itu sakit ya. Memang manusia itu begitu. Akhirnya semua disuruh turun, dan alhasil semua nunggu, lama ditunggu, belum bisa diperbaiki, harus didatangkan teknisinya itu dari luar negeri. Semua dikasih hotel dekat bandara, nginap dulu. Singkat cerita 33 jam mereka menunggu di bandara. Tadinya oke, aman. Tiba-tiba terjadilah seperti 12 orang pengintai. Yang 10 bicara begini, yakin kita nanti malam berangkat pakai pesawat itu? Yakin sudah baik? Ini pesawat baru diperbaiki, komputer aja kalau error diperbaiki bisa hang di tengah jalan toh? Bisa beberapa kali perbaikan, apalagi ini pesawat. Dan ini tidak main-main, kita terbang 8,5 jam. Tiba-tiba semua, juga ya, waduh ngeri nih, kita mati konyol ini. Akhirnya terjadi saudara keributan. Saya ini begitu turun di aman, kelihatannya saya di aman, tapi tidak aman. Karena dapat kabar peserta tidak mau berangkat. Semua memutuskan tidak mau pakai pesawat itu. Dan waktu itu pas lebaran, dan ini kan bukan bus gampang diganti. Nah 116 orang, mau cari bagaimana? Saya bilang, mereka telepon, ibu yakin pesawat ini sudah baik? Ibu yakin kalau sistemnya sudah benar? Saya bilang, saya bukan pilot, saya juga bukan mekanik. Terus apa yang jamin keselamatan? Apalagi itu, Tuhan Yesus yang jamin. Nah terus bagaimana ibu, jangan cari keuntungan toh ya, kita dikorbankan. Saya bilang, siapa yang mengorbankan kalian? Di pesawat itu ada suami dan anak saya. Kalau mereka semua mati, maka saya yatim piatu. Waduh saudara, sudah heboh itu. Akhirnya anak saya juga telepon, Mam, yakin kita mau berangkat? Dia sudah dapat pengaruh juga dari ini 10 pengintai. Udah kirim foto nangis, Mam aku takut, aku mau pulang aja. Tapi nek papi berangkat, piye no, nek papi mati, lah bagaimana? Saya bingung saudara. Akhirnya saya didesak sama peserta, saya bikin pengumuman di grup. Kita putuskan semua. Saya berpihak kepada peserta, kalau pakai pesawat yang sama tidak usah berangkat. Suami saya telepon, Say, kenapa kamu bikin pengumuman begitu? Aku ini lagi berusaha meyakinkan nih orang-orang. Saya bilang, aduh tapi gimana ya, saya juga nggak tega anak saya. Akhirnya bapak sama ibu yang sakit itu datang ke bandara, kan malam itu mereka jadi berangkat. Salaman sama suami saya, Pak Daniel, selamat jalan. Kenapa Pak? Saya kesini cuma mau ambil bagasi Pak. Saya satu keluarga ndak ikut. Lah bapak itu ya, istri bapak itu sudah dipakai Tuhan sakit loh. Pak kalau kita mau jatuh, dari kemarin kita sudah jatuh Pak. Istri bapak sudah dipakai Tuhan, tapi saya ndak berani Pak, saya mau pulang 3 orang. Terus suami saya bilang, saya doain ya Pak, sini Pak, saya doain. Dia bilang, dia kesaksian sama saya, begitu saya didoain Pak Daniel Bu, ada sesuatu yang dicabut dari kepala saya Bu. Begitu Pak Daniel, amin, dia langsung ngomong, Pak kami bertiga ikut Pak. Ya, saya pikir dahsyat doa suami saya nih. Jadi kalau ada yang takut besok dikejar debt collector, hubungi suami saya. Biar didoakan saudara ya. Ada yang datang Pak Daniel, saya imannya hanya 10% Pak. Yang 90% saya titip sama Bapak ya. Kata suami saya, iman nggak bisa dititip Pak, duit bisa dititip sini, iman nggak bisa. Ya gimana Pak, berangkat. Suami saya berusaha menguatkan semua. Akhirnya dia bilang, Say, kamu bikin video singkat di grup, kasih video kekuatan aja, itu yang mereka butuhkan. Ya jurus pamungkas saya keluar. Bapak Ibu, seperti khotbah-khotbah saya, kalau belum waktunya mati, tidak mati. Saudara, firman ini berkata, sebab mata Tuhan menjelajah, bukan cuma di Surabaya,
bukan di Jakarta. Di mana? Di seluruh bumi. Untuk apa, saudara? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang layak untuk menerima kekuatannya. Matanya sedang menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari orang-orang yang layak untuk dilimpahkan kekuatannya. Saudara baca ayat ini, wow nggak saudara? Wow. Jadi Tuhan tuh lagi nyari. Di seluruh bumi matanya menjelajah. Mana ya orang-orang yang mau aku berikan kekuatanku, yang akan aku limpahi kekuatanku. Ayat ini berkata, syaratnya yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersungguh hati mencari siapa? Terhadap Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua di sini menjadi orang yang layak untuk dilimpahi kekuatan Tuhan. Katakan, amin. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan, saudara? Jangan pernah salah mengartikan berkat dan kemenangan itu, oh berarti orang itu diberkati, disertai Tuhan, buktinya dia kaya. Maaf, kekayaan bukan menjadi tolak ukur seseorang disertai Tuhan. Jangan pernah berpikir ketika saudara melihat orang diberkati, orang kaya, oh orang itu berarti diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Setan juga bisa beri kekayaan. Tolak ukur orang disertai Tuhan bukan kekayaan. Jangan juga berpikir ketika orang itu hidup, dia miskin, dia nggak punya apa-apa, lalu kita berpikir, oh dia ini dikutuk Tuhan. No. Saudara diberkati atau tidak, itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Inilah hidup. Setiap kita akan mengalami yang namanya pasang surut. Karena itu kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ada orang yang ketika dia miskin, dia tuh sungguh-sungguh cari Tuhan. Makanya ada seorang ibu datang sama saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Saya doanya sama Tuhan gini, Tuhan bikin suami saya miskin lagi, biar kami bangkrut. Kenapa? Karena waktu dulu dia miskin, Bu, dia tuh setia cari Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia sayang keluarga, dia setia kepada keluarga. Tapi ketika dia diberkati, dia lupa Tuhan, Bu. Jadi tidak selamanya berkat itu bisa membawa orang hidup dekat dengan Tuhan. Tidak selamanya kekayaan bisa menjadikan kita bersungguh hati terhadap Tuhan. Sebaliknya, ada ibu bilang konseling sama saya, Bu, suami saya dulu kami kaya. Waktu kami kaya diberkati, suami saya itu melayani Tuhan, Bu. Dia sayang kepada kami. Setelah dia jatuh bangkrut miskin, dia marah dan kepahitan kepada Tuhan. Dan dia berkata, saya tidak akan lagi melayani. Di mana Tuhan itu? Artinya, saudara, bukan orang yang kaya yang diberkati dan disertai Tuhan. Sebaliknya juga, bukan orang yang miskin yang diberkati dan disertai Tuhan. Itu tidak bisa menjadi tolak ukur kita tentang penyertaan dan kasih Tuhan. Ada orang ketika kaya dia jatuh, ada orang ketika miskin dia justru jatuh jauh dari Tuhan. Tapi ada orang waktu kaya dia cari Tuhan sungguh-sungguh, ada orang waktu miskin dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya bukan keadaan kita yang menentukan iman kita itu bisa menjadi pemenang sampai akhir atau tidak. Disinilah kenapa kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa membuat seorang yang kaya tetap bertahan pada posisi takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh terhadap Dia. Dan cuma kekuatan Tuhan yang bisa memampukan orang yang miskin juga tetap sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Makanya ayat ini berkata, Tuhan itu matanya menjelajah ke seluruh bumi. Tidak dibilang di situ untuk mencurahkan berkatnya, mencurahkan kekayaannya kepada orang yang bersungguh hati. No. Firman ini berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencurahkan, melimpahkan apa? Kekuatannya. Kepada siapa? Kepada yang kaya, yang sungguh-sungguh berhak terhadap Tuhan, kepada yang miskin, yang juga sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Karena kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita. Amin, saudara. Kita harus mencapai kemenangan di dalam iman sampai pada garis yang terakhir, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Wahyu 21 ayat yang ke-7, saudara. Barang siapa menang, ia akan apa? Memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus terus melangkah di hidup ini. Baik kita kaya, baik kita miskin, kita butuh kekuatan Tuhan supaya sampai pada garis akhir kita menjadi pemenang. Jadi nggak ada hubungannya sama miskin atau kaya. Kita semua dituntut untuk menjadi pemenang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Sebaliknya, ayat 8 berkata apa di sana? Ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, baca sama-sama. Tetapi
Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan? Supaya entah kita kaya, entah kita miskin, kita diberi kemampuan untuk terus menjaga hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita harus mencapai garis kemenangan. Kita harus mencapai garis finish sampai pada akhirnya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun keadaan. Saya ketemu dengan hamba Tuhan, dia bilang, "Bu, saya sudah hampir meninggalkan pelayanan. Nggak ada Tuhan-Tuhanan. Kenapa saya melayani Tuhan tapi saya tetap miskin?" Saya bilang, "Pak, engkau membutuhkan kekuatan Tuhan." Saya pernah ada di posisi itu, tidak punya uang 1 sen pun, tidak ada tempat saya jadikan tempat pelarian. Tapi saya tetap bertahan, karena Tuhan memberikan aku kekuatannya untuk aku bisa melewati semua hal itu. Amin, saudara. Sebaliknya ada orang yang kaya, karena dia diberkati, dia lupa Tuhan, dia jatuh dalam persinahan, dalam kenajisan. Dia mempergunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak dikenan Tuhan, karena bingung mau buat apa lagi uangnya. Akhirnya jatuh, berselingkuh, pelihara perempuan. Dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Saya cuma bilang, kau butuh kekuatan Tuhan. Jadi mau miskin, mau kaya, kita semua butuh kekuatan Tuhan untuk kita berjuang sampai pada garis akhir. Makanya saya mau bilang di sini buat kita yang hari ini merasa masih miskin, kekurangan, jangan sedih, karena di luar sana ada begitu banyak orang kaya yang sudah jauh dari Tuhan, dan mereka juga sama-sama tidak memiliki kekuatan dari Tuhan untuk bertahan dalam kesetiaan sampai pada garis akhir. Makanya saudara, kalau kita lihat di sini ya, kita baca di dalam ya Filipi, mari kita lihat bersama Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, di sana Rasul Paulus menulis begini, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku." Segala perkara bukan berarti hanya yang enak atau yang tidak enak, tetapi namanya segala perkara, baik enak, tidak enak, baik miskin, baik kaya, dia dapat menanggungnya karena apa? Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Coba kita baca mulai dari ayat yang ke-12, saudara. Ya, Rasul Paulus menulis begini, mulai dari ayat 12, Filipi 4. Baca bersama, dia bilang apa? "Aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan." Artinya, Rasul Paulus pernah ada di dalam satu keadaan, dia benar-benar kekurangan. Nggak punya apa-apa. Yang di sini merasa kekurangan, jangan sedih. Semua orang-orang di dalam Alkitab dicatat sebagai orang-orang yang juga pernah ada di dalam titik yang sama. Mereka mengalami kekurangan. Bahkan saya pun yang hari ini menyampaikan firman Tuhan di depan saudara, saya pernah merasakan yang namanya hidup miskin tanpa ada apa-apa di hidup saya. Aku tahu apa yang namanya kekurangan. Sebaliknya Rasul Paulus bilang di sana apa? Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Sebaliknya dia juga berkata, aku juga tahu apa yang namanya berkelimpahan itu. Semua yang aku mau bisa aku dapat. Dia pernah merasakan itu dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baru muncul ayat 13 di sana dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kita butuhkan hari ini seringkali bukan jawaban atas doa kita. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak pernah terlalu cepat untuk menjawab doa kita. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Dan kalau engkau belum mengerti kehendak Tuhan di balik masalahmu, Tuhan itu nggak pernah cepat-cepat mau jawab masalah kita. Makanya banyak orang bertanya, "Bu, kenapa ya? Saya sudah berdoa puluhan tahun buat suami saya, Bu, supaya dia bertobat. Tapi kenapa dia nggak tobat-tobat?" Saya bilang, ya karena ibu masih simpan kepahitan. Kenapa suami belum bertobat? Tuhan mau ajar ibu memiliki kasih. Doa sungguh-sungguh, layani suamimu sekalipun dia menyakiti engkau. Kalau ibu sudah melakukan itu, maka bagi Tuhan itu cepat. Jadi semua masalah yang terjadi di hidup kita, itu ada rencana Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala perkara. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi ujian, jangan buru-buru minta jalan keluar. Tapi bilang, Tuhan, beri aku kekuatan untuk menanggung apa yang sedang aku alami hari ini, supaya aku tidak menyangkal Engkau, Tuhan.
Kita tahu di Alkitab doa AG, dia berdoa apa? Tuhan, jangan berikan kepadaku kekayaan. Supaya jangan kalau aku kaya, aku melupakan Tuhan yang sudah menciptakan aku. Tapi jangan berikan juga padaku kemiskinan. Supaya jangan aku menghina namamu dan berkata, di mana Tuhan itu? Buktinya saya kekurangan. Dia bilang apa? Berilah padaku Tuhan apa yang patut untuk aku jalani di dalam hidupku. Jadi hati-hati saudara, bukan soal kaya atau miskin, bukan soal senang atau susah. Itu semua adalah musim dalam kehidupan yang akan selalu berganti. Tetapi yang terpenting yang harus kita miliki hari ini adalah hidup di dalam kekuatan Tuhan. Karena itu ayat itu berkata, mata Tuhan itu sedang menjelajah ke seluruh bumi. Kenapa dia mencari orang-orang yang akan dilimpahinya dengan kekuatannya? Karena Tuhan tahu yang manusia butuhkan di dalam pengiringannya kepada Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Makanya Daud bisa berkata, sekalipun aku berjalan lewat lembah kelam, aku nggak takut, sebab Engkau besertaku. Bukan soal dijawab atau tidak, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, itu akan menjadikan kita orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kalau soal proses, kita semua pasti diproses, saudara. Kita semua pasti akan diproses. Kalau engkau belum pernah mengalami kekurangan, maka satu saat engkau akan diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa engkau mengalami kekurangan, itu namanya belum komplit proses hidupmu. Makanya sekarang yang sedang diberkati, hati-hati. Minta sungguh-sungguh kekuatan Tuhan. Supaya ketika engkau diproses, engkau tidak jatuh. Ketika engkau menikmati kelimpahan, engkau juga tidak jatuh. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin berkekurangan, ya satu saat Tuhan akan izinkan. Ya, kita harus melewati setiap musim di hidup kita. Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi dia bilang, dalam segala perkara, entah aku lapar, entah aku kenyang, entah aku miskin, entah aku kaya, Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bilang hari ini, Tuhan, aku lagi ada masalah, tapi aku percaya aku pasti bisa melewati itu, sebab Tuhan melimpahi aku dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Yes, saudara, tepuk tangan buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kenapa banyak orang menjadi kecewa? Karena kau berpikir ketika kau akan hadapi masalah, yang Tuhan akan berikan itu jalan keluar. Hello, Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Mungkin dia akan proses kita 2 bulan, tapi kan kita maunya hari ini proses, besok selesai. Kita lupa, dan sering kali pun kita nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi berapa sering juga kita, Tuhan besok dong Tuhan, selesai masalah saya. Tuhan lusa dong Tuhan. Ingat, waktu Tuhan. Engkau pengennya besok, tapi Tuhan bilang 2 tahun. Amin. Saya ikut Tuhan, susah terus saudara, susah terus, puluhan tahun, kekurangan terus, ya, difitnah terus, ya, dijatuhkan terus, ya, puluhan tahun. Tapi Tuhan melimpahiku dengan kekuatannya, dan itu yang tetap membuat saya kuat dan berkata, Engkau baik Tuhan. Bahkan ketika dunia, ketika setan menawarkan, balik ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu, balik ke agamamu, buang Yesus, saya tetap berkata, Tuhan, apapun keadaanku hari ini, Engkau baik. Karena aku sudah diselamatkan. Tidak ada satupun keadaan di hidupku yang bisa menukarkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buatku. Dan itu cukup bagiku untuk berkata, Engkau baik. Sekalipun saya berkekurangan hari ini, saya pernah merasakan, saudara, mau makan tuh gak ada duit. Saya pernah mengalami itu. Saya puasa terpaksa puasa karena memang uang itu, berkat itu cuma cukup makan 1 hari 1 kali. Saya pernah mengalami itu. Kenapa sampai hari ini saya tetap kuat bertahan? Semata-mata cuma karena kekuatan dari Tuhan. Air mata tiap hari. Saya tidak akan pernah izinkan iblis untuk mengintimidasi saya dan membuat saya menyesal kenapa saya ikut Yesus. Saya cuma tahu satu hal, semua yang Engkau izinkan terjadi itu Tuhan mendatangkan kebaikan. Mungkin karena dulu karakter saya terlalu rusak, mungkin karena dulu saya terlalu banyak dosa, makanya prosesnya itu lama.
Tuhan bersihkan sehari satu-satu, dibersihkan ranting-ranting yang busuk, ranting-ranting yang kering itu dibuang. Dan itu tidak gampang. Cuma kekuatan Tuhan yang memampukan saya bertahan. Apakah saya nggak disertai Tuhan? Saya disertai Tuhan. Apa ketika saya berkekurangan, saya nggak disertai Tuhan? Mungkin orang, keluarga saya yang melihat saya berkata, syukur, siapa suruh ikuti Yesus. Tapi saya mengerti, Tuhan sedang mempersiapkan saya. Dan tidak ada pilihan lain selain ikut menjalani proses Tuhan itu. Biarkan orang lain yang nggak tahu berbicara. Biarkan orang-orang yang nggak ngerti rencana Tuhan menghina. Biarkan saudara. Yang terpenting engkau mengerti tujuan Tuhan atas hidupmu, dan itu cukup. Nggak usah peduli dengan kata orang. Nggak usah peduli dengan hinaan orang, sebab mereka tidak tahu rencana Tuhan atas hidupmu. Tapi pastikan kita tahu rencana Tuhan. Pastikan engkau tahu akhir dari perjalanan iman itu apa. Kita nggak butuh pujian manusia. Kalau dipuji jangan terlalu tersanjung. Kalau dihina jangan terlalu jatuh. Jangan terlalu kecewa. Biasa saja. Inilah kehidupan. Jalani bersama Tuhan yang terpenting. Kenapa saya bisa tetap kuat sampai hari ini? Semata-mata hanya karena kekuatan Tuhan. Dengar baik sore ini saudara, kita semua butuh kekuatan Tuhan. Nggak usah ngajarin Tuhan, cepat jawab ya Tuhan, kalau bisa besok, kalau bisa bulan depan, nggak usah. Waktu engkau duduk nangis di kaki Tuhan dan berkata, beri aku kekuatan untuk menanggung setiap perkaraku. Hati Tuhan luluh ketika engkau berkata, Tuhan beri aku memahami apa yang sedang Tuhan mau dari hidup. Semua proses yang kita jalani di hidup ini ada rencana dan maksud Tuhan. Dan goal dari setiap proses kita, yang Tuhan mau cuma kita ngerti apa kehendaknya. Itu aja. Waktu engkau ngerti kehendaknya, maka engkau akan melihat saudara, bagaimana berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Bagaimana Tuhan akan berperkara. Dan bagaimana kita dipersiapkan. Bagaimana hidup kita bisa berdampak. Engkau tidak akan mungkin pernah bisa berdampak bagi banyak orang kalau engkau tidak lebih dulu diproses oleh Tuhan. Semua orang di Alkitab yang sudah mengalami kesuksesan, kisahnya semua pernah mengalami salib terlebih dahulu, kesengsaraan. Tapi manusia itu seringkali tidak mau. Biarkan daging kita dihancurkan, supaya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bukan soal miskin, bukan soal kaya, tapi soal kita kuat atau tidak menjalani hidup. Soal berapa kuat kita ini bisa berperang. Saudara, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan iman, seperti yang Alkitab katakan. Ya, di sekeliling kita itu kita melihat ada orang kaya, ada orang miskin. Ya, ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Itu kehidupan. Tapi semua itu tidak menjadi jaminan mereka itu menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Bukan karena kayanya seseorang atau miskinnya seseorang. Tuhan mau saudara, supaya kita ini menjadi orang-orang yang menang sampai pada garis akhir. Saya berdoa, ya, 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9 tadi. Kalau kita balik lagi, ya kita baca sama-sama lagi ayat ini. Saya rindu supaya kita semua sungguh-sungguh mengimani ini saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, jangan sia-siakan waktu hidupmu dengan engkau berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kita nggak punya cukup kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Ada saat-saat kita menjadi lemah dan rasanya ingin menyerah. Tapi ketika engkau menaruh harapan, ketika engkau taruh sandaranmu hanya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan.
Bukankah kita semua rindu? Tuhan bilang, barang siapa menang, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Kita lihat hidup ini, saudara. Saya ini sedang hidup. Saya mau hidup dan saya berkata tiap hari, mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir aku hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Hiduplah seolah-olah kita tuh mau mati besok. Apa yang sudah aku buat bagi Tuhan? Jangan engkau berpikir hidup ini masih terlalu panjang untuk engkau sia-siakan. Berpikirlah bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Dan Tuhan sedang mengejar kita untuk melakukan sesuatu bagi kepentingannya. Tadi pagi saya sampaikan, mari kita mulai belajar hidup bagi kepentingan Tuhan. Berhenti hidup bagi kepentingan kita sendiri, tapi kita berkata, Tuhan, kami mau hidup bagi kepentingan-Mu. Apa artinya hidup bagi kepentingan Tuhan? Saya nggak punya uang, Bu, untuk saya berikan untuk bangun gereja atau apa. No! Engkau bisa hidup bagi kepentingan di tengah keluargamu. Sebagai suami, jadilah suami yang takut akan Tuhan, yang membawa istri dan anak-anaknya datang kepada Tuhan. Sebaliknya, sebagai istri, jadilah penolong yang terbaik bagi rumah tanggamu, bagi anak-anakmu, bagi suamimu. Lakukan bagian kita sesuai yang sudah Alkitab tulis. Sebagai suami yang kau dituntut oleh Alkitab menjadi imam. Hai suami-suami, jadilah imam yang benar. Kasihilah istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Setidaknya engkau berkata hari ini, Tuhan, aku mau melakukan bagianku seperti yang firman Tuhan tulis. Sebagai seorang istri, engkau berkata, Tuhan, aku juga mau melakukan bagianku seperti yang Alkitab katakan. Itu artinya engkau hidup bagi kepentingan Tuhan. Sebagai anak-anak, Alkitab bilang apa? Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut usiamu. Katakan, Tuhan, aku mau mengambil bagianku. Sebagai anak, aku harus hidup menghormati orang tua. Nggak usah yang muluk-muluk hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya harus masuk sekolah Alkitab, saya harus... No! Puji Tuhan kalau engkau diberikan berkat yang berlebih, engkau bisa menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi lakukan tujuan Tuhan secara pribadi atas hidup kita, saudara, hari ini. Jangan jadi jemaat yang cuma datang hari Minggu, duduk, diam, pulang, dan tidak pernah mengalami hidup, perubahan hidup. Sorry, saudara, kita sedang hidup di waktu-waktu percepatan Tuhan.